Timnas U19 lahirkan John Terry Indonesia, Jens Raven penasaran sumbang gol. Kabar baik Sandy Walsh di Belgia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Iqbal Gwijangge merupakan satu dari sedikit pemain yang dipercaya sebagai starter dalam dua laga awal skuad Garuda Nusantara di Piala AFF U19 2024. Kepercayaan yang diberikan pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri dibayar tuntas oleh bek Barito Putra tersebut. Terbukti tak hanya tangguh dalam bertahan, ex-kapten Timnas Indonesia U17 ini dapat juga diandalkan membobol gawang lawan. Ia mencetak 2 gol saat Timnas Indonesia U19 menang 6-0 atas Filipina U19 di matchday pertama Grup A. Kemudian di matchday kedua kontra Kamboja U19, ia mencetak 1 gol sekaligus membantu Timnas Indonesia U19 menang 2-0. Hal ini pun membuat Muhammad Iqbal Gwijangge di luar dugaan untuk sementara duduk sebagai top skor Piala AFF U19 2024, yakni dengan koleksi 3 buah gol. Terus menyumbangkan gol, Iqbal Gwijangge pun disejajarkan dengan John Terry. Mantan bek Chelsea itu diketahui sering mencetak gol kendati tidak berperan sebagai striker. Mengulas kembali pertandingan pertama Timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024, di mana kala itu Filipina U19 babak belur dihajar Timnas Indonesia U19. Laga memang berjalan berat sebelah, Timnas masih terlalu tangguh untuk tim lawan. The Ascals muda terlihat kepayahan menghadapi serangan cepat Timnas Indonesia U19 di sektor sayap. Dalam hal ini Doni Tripamungkas dan Arliansyah Abdul Manan bergantian merepotkan di masing-masing sisi. Ketangguhan Timnas bahkan diakui langsung oleh pemain Filipina, seperti yang dikatakan oleh Gina. Gina sendiri adalah ibunda dari pemain Filipina U19 bernomor punggung 8, Sebastian Lizares, usia 18 tahun. Ia menceritakan pengalaman anaknya yang mengaku melawan Indonesia adalah pertandingan yang paling sulit yang pernah dimainkan. Pelatih Timnas U19 Indonesia Indra Syafri mengungkapkan kunci tim asuhannya berhasil mengalahkan Kamboja meski sempat dibuat frustasi. Menurutnya, Kamboja yang bermain bertahan itu membuat pemain Timnas U19 Indonesia harus lebih sabar lagi. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa pada babak pertama memang banyak kesalahan yang dilakukan. Namun akhirnya babak kedua bisa lebih baik dan ia meminta para pemain tampil lebih berani di kotak penalti lawan. Untuk itu, akhirnya mereka bisa keluar dari kebuntuan dan sukses meraih kemenangan. Pasalnya, tim Merah Putih sudah meraih 2 kali kemenangan, yakni atas Filipina 6-0 dan Kamboja 2-0. Dengan begitu, saat ini mereka memimpin puncak klasemen Grup A. Timor Leste akan menghadapi Timnas U19 Indonesia pada matchday terakhir Grup A di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Selasa 23 Juli pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu pun akan menjadi penting bagi kedua tim untuk lolos ke semifinal. Timnas U19 Indonesia sendiri sejauh ini belum kebobolan dan sudah mencetak 8 buah gol. Mengenai hal ini, pelatih Timnas Timor Leste Eduardo Pereira memahami kelebihan yang dimiliki oleh tim besutan Indra Syafri. Ia menilai bahwa sisi sayap kiri Garuda Nusantara patut untuk diwaspadai. Untuk menghadapi Indonesia, kalau melihat perbandingan jauh, karena Indonesia mempunyai persiapan yang mantap dan sebelum pertandingan tim Indonesia sudah sering try out ke luar negeri, kata Eduardo Pereira. Jens Raven, pemain andalan Timnas Indonesia yang berasal dari FC Dordrecht U21 sedikit kecewa dirinya gagal menyumbangkan gol pada laga melawan Kamboja pada Sabtu malam kemarin. Meski demikian, Raven mengaku tetap bangga karena dapat mengantarkan Merah Putih kembali meraih 3 poin. Namanya yang tercantum memberi asis pada gol kedua Indonesia yang dicetak oleh Iqbal Gwijangge juga membuatnya senang meski mengakhiri lega dengan tanpa gol. Sangat disayangkan, saya tidak bisa mendapatkan gol, tapi saya sangat senang dengan kemenangan ini. Kamboja adalah tim yang sangat tangguh, pertahanannya sangat tangguh. Dengan gol dari Iqbal, saya sedikit menyundul dengan kepala saya, jadi saya mendapatkan sedikit asis. Jadi saya senang untuk tim seperti ini. Tentu saja saya ingin mencetak gol, tapi saya senang kami memiliki kemenangan dengan skor 2-0. Jelas Jens Raven. KDRL tahu betul caranya membuat publik Gelora Bung Tomo bersorak keras dalam satu suara.
Dia mencetak gol pembuka timnas Indonesia U19 ke gawang Kamboja U19. Pemain bernomor punggung 4 ini diberi kebebasan untuk membawa bola. Kadek bahkan sering naik sampai ke wilayah sepertiga akhir serangan timnas. Kebebasan Kadek di lapangan sepertinya memang diinstruksikan oleh Coach Indra. Hasilnya, serangan-serangan Indonesia jadi lebih variatif. Kadek Aral sendiri bisa disebut sebagai pemain serba bisa. Dia tidak hanya tangguh di belakang, tidak hanya berani membawa bola dan membangun serangan, akan tetapi juga terbukti bisa mencetak gol. Di pertandingan kali ini, ketika serangan-serangan timnas menemui jalan buntu, Kadek muncul memberikan solusi. Skema bola mati, menit ke-70 umpan lambung Kaviatur pun disambut sundulan keras Kadek yang datang dari lini kedua. Gol! Supporter yang hadir langsung di Gelora Bung Tomo pun langsung bersorak. Kadek Arel memberikan sorakan pertama. Malaysia meledek timnas Indonesia U19 yang menang 2-0 atas timnas Kamboja U19 di matchday kedua grup A Piala AFF U19 2024 yang mana dilangsungkan di Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu malam. Salah satu masyarakat Malaysia di media sosial menyebut, kok bisa Indonesia kerap disebut netizen tanah air sebagai King Asia, cuma menang 2-0 melawan tim lemah Kamboja. Selain itu, media Vietnam Squadron VN juga meremehkan timnas Indonesia U19 setelah menang 2-0 atas timnas Kamboja. Squadron VN menilai skuad Garuda Muda masih memiliki banyak masalah meski menang 2-0 atas The Angkor Warrior. Media asal Vietnam itu pun juga menilai permainan timnas Indonesia U19 terlalu monoton sehingga mudah dibaca oleh Kamboja U19. Padahal Vietnam sendiri baru ditahan Myanmar dengan skor 1-1 di laga perdana mereka. Itu artinya dalam sepak bola semuanya bisa terjadi. Yang terpenting saat ini, Indonesia berhasil mengamankan 3 poin. Ipswich Town saat ini menggelar pemusatan latihan di Austria jelang Liga Inggris 2024-2025. Mereka memainkan sejumlah laga termasuk melawan Shakhtar Donetsk pada Sabtu malam. Kieran McKenna pun langsung menurunkan kekuatan terbaik sejak awal. Ia kemudian membongkar skuad di babak kedua. Menariknya, Bako diberi kesempatan tampil selama 30 menit. Bek timnas Indonesia itu masuk lapangan di menit ke-60. Dalam sebuah situasi serangan, Elkan Bagot sempat melakukan overlap. Ketika mendapatkan bola di kotak penalti Shakhtar Donetsk, Bagot pun melakukan umpan silang mematikan. Bola umpan silang Elkan Bagot ini memang berhasil dimatikan pemain Shakhtar Donetsk, tapi hampir masuk ke gawang mereka karena menyentuh jaring gawang bagian samping. Lalu apakah ini pertanda bahwa Elkan Bagot mendapatkan kesempatan bermain di tim utama Ipswich Town di Premier League nanti? Bagi Bagot, tampil selama 30 menit menjadi sebuah pertanda. Nama pemain berusia 21 tahun itu tengah dikaitkan dengan sejumlah klub di bursa transfer musim panas 2024. Calvin McLean kembali melakoni pertandingan uji coba pramusim menghadapi juara UEFA Conference League Olympiakos. Sandy Walsh dan kawan-kawan bermain taktis tetapi kalah 0-2 pada Sabtu malam. Sandy Walsh bermain sejak menit awal bersama dengan tandemnya Marsa. Sayang baru menit kelima gawang The Wolves sudah kebobolan. Kekalahan dari Olympiakos merupakan hasil minor pertama Calvin McLean selama uji coba pramusim jelang Liga Belgia. Sebelumnya, Sandy Walsh CS selalu menang dan imbang sekali. Kemenangan didapat ketika Calvin McLean menghadapi KSK Hayes, sedangkan ketika bersualil, mereka bermain imbang 1-1. Berikutnya, Calvin McLean pun akan menghadapi raksasa Liga Belgia, Club Brugge. Terlepas dari hasil laganya, menit bermain yang didapat Sandy Walsh tentu sangat bermanfaat untuknya sebagai persiapan untuk menjalani kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, yakni melawan negara-negara langganan Piala Dunia. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan terus News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.